Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Video yang akan kita tonton nanti bagaimana sahabat Hamas yang punya cabang di Indonesia, yang menamakan diri mereka adalah Hamas Indonesia, terang-terangan mempromosikan atau melakukan sebuah pernyataan agar orang Indonesia mendukung Hamas dalam perjuangan melawan Israel. Ya, kita tonton dulu videonya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Hamas Indonesia dengan ini menyatakan sikap satu, mengutuk dan mengecam atas tindakan biadab Zionis Israel yang telah menyerang warga sipil Palestina. Kedua, kami meminta kepada semua negara, terutama Republik Indonesia, untuk memberikan partisipasi atas terjadinya perdamaian di negeri Palestina. Ketiga, kita dari Hamas Indonesia memberikan support kepada pejuang-pejuang Hamas Palestina untuk tetap senantiasa istiqomah bertahan mempertahankan negeri Palestina dari para penjajah Zionis Israel. 4. Kami mengharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga para mujahid-mujahid yang menjadi korban kebiadaban Zionis Israel menjadi para syuhada yang dapat memberikan imbalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya, menjadi amal ibadah menjadi para syuhada. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk dan memberikan azab dengan keras kepada para Zionis Israel yang telah menzalimi warga Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamas militer. Hamas militer. Tabrak. Tabrak. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya sahabat yang terkasih, cukup mengherankan ya. Saya sebenarnya sangat heran ketika ada orang yang beragama Islam tetapi mengutuki Israel. Ada orang beragama Islam tetapi membakari bendera Israel sobat. Saya heran sekali karena dari yang saya lihat ya, dari penjelasan para ulama dan orang-orang muslim sendiri, mereka mengatakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu sama dengan Yakub yang ada di Alkitab. Nama lain daripada Yakub adalah Israel, sahabat. Iya kan? Nama lain daripada Yakub adalah Israel. Kenapa mereka membenci Israel? Padahal kata mereka Yakub itu adalah nabi mereka. Heran kita sahabat ya. Masa diakui sebagai nabi tetapi dibenci dan diperangi? Kedua, orang Islam hampir semua berkata bahwa Daud alaihissalam sama dengan Daud yang ada di Alkitab. Nah, bendera orang Israel itu kan bintang Daud, sahabat. Kita tahu, sahabat, bahwa orang Israel sangat mengagumi Raja Daud. Nah, kalau mereka sendiri mengimani dan berkata Daud alaihissalam sama dengan Daud yang di Alkitab, kenapa dibakari benderanya? Yang cukup heran kita lagi, sahabat, banyak polemikus youtuber muslim itu mengolok-olok ibadah orang Kristen. Katanya kok bernyanyi-nyanyi, kok main musik, padahal mereka sendiri mengimani kitab Zabur. Kata mereka Zabur itu sama dengan Mazmur, padahal Mazmur itu adalah kitab yang menuntun kita bagaimana cara memuji Tuhan. Ya, di dalam Mazmur itu banyak loh perintah mengatakan memuji Tuhan dengan bernyanyi, dengan bermain musik, itu banyak. Ya, itulah untungnya orang Kristen, sahabat. Orang Kristen tidak pernah rugi kalau tidak mengimani Al-Quran. Tidak ada untungnya juga orang Kristen menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabinya. Ya, bahkan terang-terangan loh orang Kristen itu banyak menolak bahwa Ibrahim dan Abraham sama. Yakub alaihissalam dan Yakub yang ada di Alkitab itu berbeda, tidak sama, sahabat. Iya kan? Nah, Daud yang ada di Alkitab dengan Daud alaihissalam yang ada di umat muslim itu berbeda. Makanya orang Kristen tidak pernah merasa rugi kalau tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak mengimani Al-Quran atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, itulah keuntungan orang Kristen. Tetapi kalau saudara kita umat Muslim, ya jujur mereka lah yang selalu mengait-ngaitkan itu. Makanya mereka berkata Kristen dan Islam itu adalah saudara sepupuan. Seperti ada kan bacaan di sholat mereka di at-tahiyatul itu kan, at-tahiyat akhir itu loh, yang berkata begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, mereka selalu mengagung-agungkan Nabi Muhammad dan berdoa buat Nabi Muhammad dan juga berdoa buat Ibrahim. Kata mereka Ibrahim itu sama dengan Abraham, kata mereka. Walaupun orang Kristen menolak ya, tidak sama karena banyak kisah perbedaan dan yang lain-lainnya yang membuat itu berbeda. Tetapi oke lah, kita ngikut apa yang kata mereka, sama Abraham dan Ibrahim. Nah, Abraham sendiri punya anak Ishak. Ishak itu anaknya ada lagi, yaitu Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel, sahabat. Dan banyak ulama dan ustadz berkata bahwa Yakub alaihissalam itu ya nama lainnya adalah Israel. Saya pernah nonton itu ceramah Ustaz Abdul Somad dan beberapa ustadz lainnya yang berkata bahwa Yakub alaihissalam nama lainnya adalah Israel. Nah, ini yang menjadi heran kita, sahabat. Heran kita, kenapa mereka membenci Israel? Padahal kata mereka, mereka mengimani salah satu nabi mereka yaitu Yakub alaihissalam, anak daripada Ibrahim, kata mereka. Tapi kok diperangi, dibenci gitu loh. Bahkan benderanya bintang Daud itu dibakarin sama mereka. Nah, jadi tidak sesuai dengan fakta yang mereka imani dari dan kelakuan-kelakuan yang mereka lakukan. Jadi nggak sesuai dong. Seharusnya kan mereka hormat kepada Israel karena itu adalah nabi mereka, kan gitu ya, Yakub alaihissalam. Mereka juga hormat kepada Daud alaihissalam yang punya bendera bintang Daud. Seharusnya ke begitu. Kalau mereka ngotot sama loh, ya seharusnya dibuktikan lah kalau memang sama. Jangan kita menjadi heran, saya sendiri pun menjadi heran. Katanya sama, tetapi kok mereka tidak ada membela nabi mereka, tidak ada membela bintang Daud gitu loh. Heran kita kan, sahabat. Ya sama seperti video yang akan kita tonton sebentar ini. Bagaimana orang Indonesia sampai demo agar diberangkatkan ke Palestina memerangi Israel. Kita tonton videonya, sahabat. Fitnah kepada pemerintah. Kami orang Tasik, penerus perjuangan Ki Haji Zainal Mustafa. Tolong beri kami izin untuk berangkat ke Palestina, betul? Berikan kami izin untuk berangkat ke Palestina. Kami siap berangkat ke Palestina dengan uang sendiri, dengan biaya sendiri, tanpa harus menggunakan fasilitas negara, betul? Orang Tasik Malaya siap untuk dihabiskan Allah, betul? Orang Tasik Malaya siap untuk meneruskan perjuangan Ki Haji Zainal Mustafa melawan penjajah, betul? Kami orang kerajaan tidak pernah takut melawan penjajahan, betul? Kami siap mati berdarah-darah melawan Israel, melawan Zionis Israel. Untuk itu, bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, tolong bukakan pintu untuk kami supaya bisa berjihad di Palestina, betul? Kami tidak akan merepotkan Anda dengan meminta biaya kepada Anda. Begitu pula negara-negara yang berbatasan dengan Palestina, tolong bukakan pintu kepada kami untuk melakukan jihad fisabilillah di Palestina, betul? Ini bulan Maulid, saatnya kita berjihad Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili keluarga besar dari Surabaya siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seharusnya nggak perlu minta izin dulu, Pak. Bapak-bapak yang tukang demo, langsung saja berangkat, gitu loh. Ya baguslah, semua berangkat ke sana. Kalau mampu menang melawan Israel, ya berangkat saja. Ngapain harus keluar-keluar dulu, demo-demo dulu, mengganggu fasilitas jalan, mengganggu pengguna jalan umum, demo sana, demo sini. Berangkatkan kami. Ya langsung berangkat saja. Tujuan wisata, ya langsung berangkatlah, Pak. Nggak perlu minta izin, langsung berangkat. Namanya juga bela agama. Siapa yang berhak menghalangi orang bela agama? Nggak boleh dihalangi orang bela agama, sahabat. Kalau bela agama itu ya kewajiban kan bagi umat Islam. Ya langsung berangkatlah. Saya dukung bapak yang demo ini langsung berangkat, pergi ke sana, semuanya berangkat. Ya kalau ada apa-apa dengan Anda di sana, ya umpamanya innalillahi
Nanti di sana ya gimana anak istri Anda yang Anda tinggalkan? Siapa yang nanggung jawab? Jangan Anda mau ke sana berangkat tapi anak istri diterlantarkan. Saya rasa itu bukanlah ajaran agama yang benar. Masa ajaran agama menelantarkan anak istri? Kan tidak mungkin, sahabat. Karena tanggung jawab seorang suami atau imam itu kan besar, menanggung jawabi anak istri. Itu kan jelas ya. Ya kalau memang Anda tidak mau mempertanggungjawabi anak dan istri Anda, ya berangkatlah ke sana. Silakan berangkat rame-rame. Oke, sahabat yang terkasih, demikianlah tanggapan saya bagaimana ormas Hamas Indonesia. Ya, kita lihat ya seperti dibiarkan mereka melakukan aksi-aksi mereka di negeri Indonesia ini. Saya nggak tahu apa maksud. Apakah mereka ingin menjadikan Indonesia ini seperti Palestina dan Israel? Kita nggak tahu, sahabat. Ngapain dia bentuk-bentuk Indonesia ini Hamas Indonesia? Kan gitu ya. Karena Indonesia ini bukan daerah konflik, bukan daerah perang. Ngapain berkoar-koar di Indonesia ini? Indonesia ini daerah aman, tidak ada perang di sini. Gitu loh. Jadi saya rasa tidak perlu dibentuk-bentuk Hamas Indonesia di Indonesia ini, karena Indonesia tidak butuh Hamas, tidak perlu bantuan dari ormas agama untuk menjaga negeri ini. Kami punya polisi, kami punya TNI, kami punya pasukan-pasukan penjaga negara di negeri ini. Jadi saya rasa tidak perlu ada Hamas di sini, dan saya rasa pihak kepolisian perlu memantau orang ini. Apa tujuan mereka ini? Kok bisa-bisanya dibiarkan ada Hamas di Indonesia? Kenapa dibiarkan? Nah, seharusnya kan ini dipantau, sahabat. Karena HTI juga sudah dibubarkan kan. Nah, orang ini membentuk dirinya sebagai Hamas Indonesia, ini harus dipantau, ini harus dilakukan pemberlakuan ketetapan sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oke, sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.